Perkenalkan, nama saya Katarina Aninditya Kristianingrum dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4, NPM saya 18110034. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Strategi dan Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial. A. Asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan dasar untuk memahami individu dan untuk pengembangan program layanan, bimbingan, dan konseling yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari asesmen orientasi masalah yaitu untuk membuat klien mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapinya, tidak mengingkari bahwa ia bermasalah. Yang kedua, identifikasi masalah yaitu membantu baik bagi klien maupun konselor dalam mengetahui masalah yang dihadapi klien secara mendetail. Yang ketiga, memilih alternatif solusi dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh klien. Yang keempat, ada pembuat keputusan alternatif pemecah masalah yang paling menguntungkan dengan memperhatikan konsekuensi paling kecil dari beberapa alternatif tersebut. Yang kelima, verifikasi untuk menilai apakah konseling telah berjalan efektif dan telah mengurangi beban masalah klien atau belum. Jadi, asesmen dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Asesmen teknik tes yang pertama, tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kemampuan kerja, tes kematangan sosial, dan lain-lain. Yang asesmen teknik non-tes yaitu ada daftar cek masalah atau DCM, alat ungkap masalah atau AUM, alat ungkap masalah belajar AUM PTSDL, sosiometri, wawancara, observasi, dan inventory tugas perkembangan atau ITP. Yang B, ada strategi implementasi program BK pribadi sosial. Strategi implementasi layanan bimbingan dan konseling, yang pertama ada pelayanan dasar. Yang A, ada bimbingan kelas, program yang dirancang untuk menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Yang B, ada pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Yang ketiga, ada bimbingan kelompok. Konselor memberikan pelayanan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Yang keempat, ada pelayanan pengumpulan data. Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Yang kedua, ada pelayanan responsif. Yang A, ada konseling individual dan kelompok. Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik atau konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif, pemecahan masalah,
dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Yang B ada referral atau rujukan atau alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalih tangankan konseli kepada pihak lain yang berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Yang C ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik. Yang D ada kolaborasi dengan orang tua. Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Yang E ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, yaitu berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalani kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Yang F ada konsultasi. Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah yang terkait dengan membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referral, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Yang G ada bimbingan teman sebaya. Adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Yang H ada konferensi kasus, yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Yang I ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya melalui kunjungan ke rumahnya. Yang ketiga, ada perencanaan individual. Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut penyampaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga melalui pelayanan penempatan atau penjurusan dan penyaluran untuk membantu peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat ada dukungan sistem. Yang pertama ada pengembangan profesi. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan melalui 1. In-service training. Yang kedua, aktif dalam organisasi profesi. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop atau loka karya atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Yang kedua ada manajemen program. Program pelayanan, bimbingan, dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Dalam arti, dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah dengan dukungan wajar, baik dalam aspek ketersediaan, sumber daya manusia, atau konselor, sarana, dan pembiayaan. Yang C, ada implementasi program bimbingan dan konseling pribadi sosial
persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.